Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Aprilia. Saya dari Prodi Psikologi Kampus Cikarang semester 2. Saya akan merangkum artikel jurnal yang sudah saya baca yang berjudul Penganut Agama Kepercayaan dan Problem Kebebasan Berkeyakinan di Indonesia dalam Perspektif Sosiologi Agama. Indonesia sendiri dikenal di mata dunia sebagai rumah dari keberagaman. Namun di balik indahnya semboyan Bhinneka Tunggal Ika, ada satu kelompok masyarakat yang hak kebebasannya sempat terombang-ambing selama puluhan tahun. Dalam rangkuman artikel jurnal tersebut ada 3 poin atau 3 pertanyaan. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan konsep kepercayaan dan hak sosial kebebasan beragama? Kemudian yang kedua, bagaimana dinamika penganut kepercayaan dalam konteks kebebasan beragama di Indonesia? Dan yang ketiga, bagaimana realitas hak sosial kebebasan beragama penganut kepercayaan ditinjau dari perspektif sosiologi agama. Siapa sih mereka? Mereka adalah para penghayat kepercayaan. Agama leluhur yang sudah jauh sebelum agama-agama besar dunia masuk ke Nusantara, meskipun pada tahun 2017 Mahkamah Konstitusi memberikan angin segar dengan mengizinkan aliran kepercayaan ditulis di kolom KTP. Nyatanya, polemik di ruang sosial tidak langsung selesai begitu saja. Contohnya seperti suku Dayak di Kalimantan, suku Baduy, dan Marupu di Sumba. Secara konsep, apa sih sebenarnya penghayatan kepercayaan itu? Menurut sosiolog agama, melihatnya sebagai indigenous religion atau agama lokal yang murni lahir dari rahim spiritual pribumi. Pakar sosiologi membaginya ke dalam beberapa kelompok. Ada yang murni dari nilai lokal seperti Sunda Wiwitan, kepercayaan suku Baduy, atau suku Dayak. Ada juga yang berbasis nilai kebatinan dan kejawen yang banyak tersebar di Pulau Jawa. Intinya mereka semua meyakini keberadaan Tuhan Yang Maha Esa melalui warisan spiritual para leluhur. Saat ini setidaknya ada lebih dari 187 organisasi kepercayaan yang terdaftar di bawah Kemendikbud, dan angka ini diprediksi akan terus bertambah. Eksistensi mereka diakui oleh para pendiri bangsa sejak sidang BPUPKI pada tahun 1945 melalui peran tokoh seperti Wongsonegoro, namun roda politik mengubah segalanya. Pasca tragedi G30 SPKI, ruang gerak kaum penghayat mulai menyempit. Mereka sering kali distigmatisasi secara keliru sebagai bagian dari gerakan terlarang, dipaksa melakukan eksodus ke 6 agama resmi demi keamanan, kemudian diawasi secara ketat oleh tim Pakem. Tekanan mereka semakin berat lewat Undang-Undang tahun 1965 tentang penodaan agama, hingga keluarnya ketetapan MPR pada tahun 1978 yang menyatakan bahwa kepercayaan bukanlah agama, melainkan bagian dari budaya. Akibatnya mereka dipindahkan dari naungan Kementerian Agama ke Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Dampaknya tidak main-main dan berlangsung dalam waktu yang sangat lama ketika masyarakat umum menikmati jargon kebebasan beragama. Para penghayat harus berhadapan dengan tembok diskriminasi di ruang publik. Karena masalah administrasi kependudukan yang tidak jelas kala itu, hak sosial mereka tergerus. Banyak dari mereka kesulitan mendapatkan hak jaminan sosial, sulit mengakses fasilitas kesehatan, terus sulit mendapatkan pekerjaan di sektor formal atau aparatur sipil, bahkan sulit mendapatkan modal usaha dari lembaga keuangan. Tidak jarang anak-anak para penghayat mengalami kesulitan di sekolah, karena itu adanya kurikulum agama yang sesuai dengan keyakinan mereka, dan yang paling menyakitkan adalah stigma sosial yang mencap mereka sebagai penganut aliran sesat atau menyimpang. Putusan Mahkamah Konstitusi pada tahun 2017 adalah langkah awal yang besar untuk memulihkan hak kewarganegaraan mereka secara administratif. Namun, sosiologi agama mengingatkan kita bahwa kebebasan beragama sejati bukan sekedar urusan selembar kartu identitas.
Namun, negara yang demokratis bukan hanya bertugas memberi kebebasan, melainkan melindungi dan merawat hak kodrati setiap manusia untuk meyakini jalannya masing-masing. Menghargai penghayatan kepercayaan adalah wujud ketika merawat akar jati diri asli bangsa Indonesia. Secara psikologi sendiri, dampak dari diskriminasi penganut kepercayaan seperti penolakan sosial, tekanan mental, dan trauma berkepanjangan ini dapat menimbulkan dampak yang serius, seperti stres, kecemasan, rendah diri, isolasi sosial, hingga perasaan tidak aman dan depresi. Itu adalah rangkuman dan saya mencoba mengaitkan dengan sisi psikologis. Sekian video dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.